Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesus. Anak-anak yang ada di rumah, Roma 11 ayat 36 berkata seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Shalom anak-anak semuanya. Ya, hari ini Enci Ebe senang sekali karena bisa berada bersama-sama dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu Jumat Gemim Immanuel Bahu kolom 1 sampai kolom 28. Dan kalau hari ini torang masih sehat, masih kuat, itu semua karena Tuhan Yesus yang menjaga torang semua, yang memberi kesehatan dan kekuatan bagi torang semua. Nah anak sekarang Enci Ebo undang semuanya bangkit berdiri. Mari torang sama-samakan lagu ini. Hanya bagi Dia. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau menyatakan bahwa semuanya hanya untuk Dia. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sekali lagi orang bilang, oh alangkah dalam kekayaan, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Mari sama-sama torang kunci tangan, torang tutup mata, torang berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja. Bapa di surga, saat ini kami semua ada di sini dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau bersekutu di dalam Engkau. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke anak-anak, masih tetap berdiri karena torang sekarang akan menyanyi, memuji Tuhan menggunakan gerakan. Nah, lagu berikut ini, Hey Peace, sebuah lagu di mana Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu ada damai dalam
hati. Semuanya punya damai di hati? Punya? Pasti semuanya punya damai di dalam hati. Hey, peace. Hey, peace. Hey, peace. Hey, peace, yo. Hey, peace. Hey, peace. Hey, peace, yo. Damai Kristus memerintah dalam hatiku. Nyanyian mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus terpancar dari hatiku. Kabar selamat ku tak berhenti berseru. Hey, peace, damai Kristus memerintah dalam hatiku. Nyanyian mazmur, pujian syukurku. Damai Kristus, damai Kristus terpancar dari hatiku. Kabar selamat ku tak berhenti berseru. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus ku kan mengasihimu. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus ku kan mengasihimu, selama hidupku melayanimu. Yesus ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Damai Kristus memerintah dalam hatiku, ku tak berhenti berseru. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Sekali lagi. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Yesus yang telah mengasihiku, Yesus beri dirimu gantiku. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus ku kan mengasihimu, selama hidupku melayanimu. Yesus ku beritakan namamu sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Sekali lagi, sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Hey, peace. Ya adik-adik, masih tetap berdiri karena kita masih akan memuji Tuhan menggunakan gerakan. Nah sekarang Encik tanya, kenapa Tuhan Yesus mau kita selalu punya damai dalam hati? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, betul. Karena kita ini satu keluarga Allah. Satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Sama-sama orang menyanyi lagu ini. Satu keluarga Allah. Satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kurus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kurus. Dalam satu iman, baik satu pengharapan, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, total love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi baik Allah yang kudus.
Ya anak-anak yang ada di rumah bersama-sama dengan Enci Engku dan mungkin dengan orang tua yang mendampingi, dalam ibadah kita pada hari ini ada bersama-sama dengan kita Engku Michael Maid. Engku Michael adalah Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Siapa yang suka kenal Engku Michael? Ada yang belum? Nah, kesempatan baik. Hari ini anak-anak di rumah akan bertemu dengan Engku Michael dan kita akan dengarkan apa kata Engku Michael tentang anak-anak dan tentang guru sekolah minggu. Silakan Engku. Senang sekali Engku Michael bisa melayani di jemaat ini melalui ibadah online. Harapan Engku, anak-anak sekolah minggu tetap semangat, ya, tetap peduli bagi sesama kita, dan tetap kreatif, dan tetap percaya Tuhan Yesus. Dan Engku Michael mau sampaikan juga, karena di saat ini kita masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Engku Michael mesti ingat, jangan lupa adik-adik tetap memakai masker, ya. Seperti Engku Michael ada siapkan, ya, memakai masker. Dan juga rajin cuci tangan, pakai sabun, ya, dengan air yang mengalir minimal 20 detik. Dan juga jangan lupa jaga jarak, ya, minimal 1 meter. Itu Engku Michael akan mengingatkan lagi kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, buat mama, papa, om, tante atau oma, opa, keluarga yang ada di rumah, mari terus menjadi sahabat bagi anak-anak. Ya. Jadi orang tua dan keluarga yang kreatif, sehingga anak-anak senantiasa boleh juga bergembira di rumah saja. Nah, buat teman-teman pelayan anak, Engku, guru-guru sekolah minggu, ya, kisah Alkitab kita di saat ini begitu kuat mengingatkan kepada kita semua, biarlah kita melandasi semuanya dengan kasih. Karena dengan kasih kita mampu bersahabat di antara kita sebagai pelayan anak, kita sebagai orang tua, suami istri. Bagaimana kita belajar, ya, dari kisah Daud dan Yonatan. KASI, kasih dalam berbagai perbedaan, kasih juga dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesusahan. Mari kita tunjukkan kerendahan hati dan sikap kita untuk bersahabat di antara kita semua. Dan kasihlah juga yang membuat Daud tetap mengasihi Saul. Walaupun Saul terus merencanakan untuk membunuh dia, tetapi ketika suatu saat Daud ada kesempatan untuk membunuhnya, tapi dia tidak mau melakukannya. Karena dia tahu bahwa Saul diurapi oleh Allah. Sama juga dengan kita teman-teman Enci Engku, ya. Orang semua juga diurapi oleh Allah. Mari kita untuk mengasihi. Sekali lagi kita mengasihi, termasuk musuh-musuh kita juga harus kasihi. Semoga kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang akan memulihkan setiap hati kita dan senantiasa akan terus mendorong kita semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Dengan penuh apa? Sukacita. Tuhan akan menolong dan memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama dengan keluarga, bersama juga dengan teman-teman pelayan anak. Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan orang semua mulut untuk memuji nama Tuhan. Kaki boleh orang mau kemana saja yang orang suka. Tangan orang boleh mau batulis. Tetapi kadangkala apa yang Tuhan ada kasih itu orang pergunakan
dengan tidak baik atau mengecewakan hati Tuhan. Tuhan kasih mulut for orang memuji nama Tuhan, tapi orang cuma aja pakai buat kata-kata yang kasar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan pokoknya. Nah, adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan orang kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia. Adik-adik tahu bahwa terompe masa depan itu ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan kasih for orang semua. Pergunakan terompe anggota tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, terompe masa depan ada di tangan Tuhan. Terompe masa depan sungguh ada. Masih tetap berdiri, tolong angkat pujian ini. Masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya. Satu kali lagi orang menyanyi lagu ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya. Terima kasih, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran torang untuk membawa setiap apa yang sudah torang perbuat melawan kehendak Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Bawalah semua, walaupun itu cuma kecil yang torang ada baking, yang mungkin bikin mama marah-marah. Mungkin adik-adik pikir itu cuma kok begitu, tetapi torang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sangat merasa kecewa kalau torang berbuat dosa. Mari dalam sikap doa, torang bawa semua pengakuan dosa torang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak yang selalu mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa setiap pengakuan dosa kami kepadamu. Apa yang kami lakukan Tuhan setiap hari, baik itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, pikiran, perasaan kami. Seringkali kami Tuhan menyakiti hati orang tua kami. Kami tidak taat kepada orang tua, mama dan papa kami, kakak, oma, opa, saudara-saudara, teman-teman kami. Amat terlebih selalu mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, layakkanlah kami selalu untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua yang sudah mati buat kami, bahkan sudah bangkit dan hidup untuk kami semua, yang sudah memberikan kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini adik-adik kita akan menyaksikan perlombaan. Mau tahu perlombaan apa? Ya, benar sekali. Tarik tambang antara
si maut, dan ada yang mau melawan si maut? Kamu? Saya. Kamu? Saya. Wow, ada yang mau. Ayo silakan. Sudah siap? Siap. Sudah siap untuk berdoa? Siap. Saya Untuk rajin baca berdoa, firman Tuhan? Rajin baca Dan firman berbuat Tuhan, baik? dan Oke, berbuat baik. let's go adik-adik, kita menyaksikan Let's go, guys. pertandingan melawan maut dan anak manis ini. Kita lihat siapakah yang akan menang. 1, 2, 3. Ya, Anak kecil. aduh, siapa ini? Aduh, kenapa aku mulai kalah? Kalau padahal rajin berdoa. Ya, berarti berdoanya ndak sungguh-sungguh. Kaki kerja berdoa malam, nanti amin pagi sto Kang. Lanjut tidur. Ndak sampai tuh doa. Mesti berdoa Kita sungguh-sungguh. mau coba lagi. Mau coba lagi? Coba lagi. Pasti bisa kan? Enggak. Harus bisa. bisa. Harus bisa kalahkan si iblis. Karena Ayo saya- silakan. 1, 2, 3. Iya, kita lihat adik-adik siapakah yang akan menang di antara mereka berdua. Baca firman. Aduh. Siapa? Siapa pun kalah. Padahal udah rajin baca firman Tuhan, sudah rajin berdoa, tapi tetap tidak bisa mengalahkannya. Apa itu firman Tuhan? Ya, berarti selama ada aja baca firman Tuhan atau dengar cerita di sekolah minggu, cuma buka-buka HP atau nyandak mengerti apa tuh enci dengku ada bilang, karena banyak bermain di ibadah, nyandak baca betul-betul itu firman Tuhan. Betul enggak? Tapi Mau kita coba ulang? coba lagi. Coba ulang. Oke. 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang mau menang di antara mereka berdua. Kalah lagi. Sudah rajin baca firman Tuhan, sudah rajin beribadah, Tapi bohong. Aduh. rajin beribadah. Dia kan lupa sekolah minggu. Berarti ada satu tidak melakukan kebaikan. Betul enggak? Iya. Itu kebaikan bukan Hentikan semua ini. bukan cuma sadiki aja kasih tunjung, betul-betul kasih tunjung untuk kebaikan. Paling zamannya apa mama dan papa toh? Iya. Kalau mama dan papa suruh Melawan paling bilang doi dulu, toh? Betul enggak? Salah soalnya. Melawang Dengar, apa tuh 3 encik dia bilang tadi? Mesti baking, sama-sama mesti baking. Apa tadi dia bilang? Berdoa, Doa, baca firman, Jangan. lakukan kebaikan. Karena apa? Tuhan Yesus betul sekali. Tuhan Yesus luar biasa kalau Nggak. baca kunci. Kita mau Nggak. baca lagi, tapi kita Yesus mau minta hebat. kepada Nggak. betul sekali. Tetap Ya ulang satu kali lagi. Kita mau berdoa Yesus dulu. hebat. Ya Tetap betul. kalah. Sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Pasti tolong kita. Ya, pasti menang. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus. Yesus hebat. Benar Siap. sekali. Tuhan Pasti akan diberi kemenangan karena Yesus hebat. Ya. Ya, kita lihat adik-adik siapakah yang menang di antara mereka berdua? Bodoh. Apakah si maut atau kekuatan Tuhan Yesus? Kita lihat. Ya, siapakah? 1. Lebih kuat lagi. Yesus hebat. Bilang Yesus hebat. Yesus hebat. Ya! Menang. Luar biasa. Yesus hebat. Maut dikalahkan. Luar biasa. Itu teman-teman, mari kita nyanyi bersama-sama. Betul Yesus sekali. hebat karena Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik, Enci ingatkan lagi bahwa selalu mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Tuhan Yesus sanggup melakukan
apapun di dunia ini, termasuk dalam trompet kehidupan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Yesusku hebat. Masih bangkit berdiri adik-adik, silakan. Kita menyanyi ini dengan sungguh-sungguh. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas. Sekali lagi, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selamanya. Yesusku hebat, Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik semua, torang so bergembira, bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang engkau mau tanya, siapa murid-murid Tuhan Yesus? Ya, semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jikalau torang semua tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam torang pehidup semua. Nah, sekarang torang semua membaca Alkitab, mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Engku Michael Mait, Penatua Anak Sinode Gemim Segemim. Semua siap mau dengar cerita? Siap. Sebelum torang mau dengar cerita, torang mau menyanyi sama-sama. Kamu adalah murid-muridku. Sambil berdiri, pakai gerakan, semangat-semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, silakan duduk semua. Duduk yang manis. Siapkan Alkitab. Orang mau dengar cerita firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami terus mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan di hari ini kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh lagi disatukan lewat ibadah anak sekolah minggu jemaat yang ada pada saat ini. Kami bersyukur dan kami bersukacita. Terlebih di saat ini, hati kami rindu untuk mendengarkan cerita tentang Engkau. Untuk itu, kami semua bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami semua untuk membaca serta mendengarkan cerita Alkitab. Sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar, itu boleh tertanam dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu akan boleh menjadi hidup di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu di saat ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari saat ini kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab yang diambil dalam kitab Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengapalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Shalom. Adik-adik, apa kabar di hari ini? Puji Tuhan. Enci Engku, apa kabar di hari ini? Puji Tuhan. Mama dan Papa beserta dengan keluarga, apa kabar di hari ini? Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, di hari ini kita membaca kembali lagi firman Tuhan yang diambil dalam kitab 1 Samuel
pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam judul perikop adalah Daud dan Yonatan. Dan yang menjadi tema cerita kita di saat ini adalah sahabat. Dan judul untuk di cerita kita juga di saat ini adalah sahabat yang baik, yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan adik-adik. Di saat ini kita semua telah menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya Yesus sendiri juga lah yang telah memberkati kita dan menyertai kita sehingga kita sampai saat ini terus mengalami kasih dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini, Engku Michael dalam cerita ini juga ingin membawa dua orang tokoh dalam kisah yang sudah kita baca tadi, yaitu Daud dan Yonatan. Daud dia adalah seorang gembala muda, gembala domba yang mengembalakan ternak dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Ada yang tahu nama ayahnya siapa? Elia. Dan kita tahu ya cerita Daud ini. Semua tahu cerita tentang Daud. Bagaimana dia seorang anak muda yang gagah perkasa, seorang yang berani. Dia juga yang telah mengalahkan siapa adik-adik? Siapa yang tahu? Dalam cerita Daud, siapa yang dia kalahkan? Ya, Goliat, ya, seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Kalau Engku Michael mungkin tingginya ya kotor 1,5. Tapi kalau Goliat yang dikalahkan oleh Daud, wah seorang raksasa hampir 3 meter tingginya. Tetapi karena keberaniannya, dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu, ali-ali dan gadanya. Luar biasa adik-adik. Sedangkan bagaimana Goliat juga dengan perlengkapan perangnya yang begitu lengkap. Tapi akhirnya juga dikalahkan oleh Daud. Kita melihat bagaimana Allah yang berkuasa memberi kekuatan kepada Daud. Nah demikian juga kita di saat ini, kita percaya bahwa Allah yang di dalam Yesus Kristus juga yang telah menyertai kehidupan kita hingga sampai saat ini. Walaupun kita dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, tetapi Allah kita adalah kekuatan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Sehingga kita percaya sampai saat ini kita dalam penyertaan dan dalam kasih. Adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tokoh yang satu adalah Yonatan. Kita tahu bersama bahwa Yonatan ini di mana ayahnya adalah seorang raja Israel. Yaitu siapa adik-adik? Ada yang tahu? Saul. Perbedaan yang besar adik-adik. Satu Daud, seorang anak dari seorang gembala domba. Ya, mungkin kalau sekarang ini bisa engkau sampaikan seorang anak dari peternak. Ya, Elia adalah peternak. Elia. Baru si Yonatan adalah seorang anak raja. Ini suatu perbedaan yang besar adik-adik. Ya, satu seorang anak raja, satu seorang peternak. Tetapi mereka berdua ternyata adalah seorang sahabat yang karib. Sahabat karib yang setia. Wah, ini adik-adik tidak mudah. Tidak gampang dengan seorang anak raja dan seorang peternak yang boleh berteman, menjadi seorang sahabat yang karib bahkan setia. Wah.
Tapi engkau Michael tahu juga adik-adik yang ada di rumah adalah juga sahabat setia. Sahabat setia kepada siapa? Kepada siapa yang sahabat sejati? Tuhan Yesus. Kita setia seumur hidup mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga Daud dan Yonatan. Apa yang mendasar mereka juga bersahabat sampai setia, bahkan sampai akhir hidupnya? Ternyata Yesus sendiri yang menjadi landasan cinta dan kasih mereka. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah sahabat sejati kita. Dialah yang telah memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Dan kita semua boleh memperoleh kasih karunia Allah, kehidupan dan keselamatan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, engkau Michael mau menceritakan apa yang dikisahkan lewat bacaan kita di saat ini? Seorang Daud dan seorang Yonatan. Kalau kita melihat kisah dari cerita ini, sungguh luar biasa adik-adik. Bagaimana ketika peristiwa Daud mengalahkan Goliat, di saat itu jugalah Yonatan sangat terkagum dengan kekuatan dari Daud. Sehingga di saat itulah Yonatan mengagumi Daud. Apa yang dilakukan oleh Yonatan pada saat peristiwa Daud mengalahkan Goliat? Dia menghampiri Daud dan dia memeluk Daud. Dan dia menyatakan bahwa Daud, engkau adalah orang yang gagah perkasa. Seorang anak muda yang gagah perkasa, yang paling berani dibandingkan dengan diri saya. Wah, ini pengakuan luar biasa dari Daud. Dan karena kebanggaannya dari Yonatan ini sampai dia mau berikan hadiah kepada Daud. Apa hadiah yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud adik-adik? Kalau kita lihat dari bacaan kita tadi, coba kita lihat adik-adik. Kita buka Alkitab kita. Kita lihat apa yang kita baca tadi. Di mana disampaikan pada ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ini hadiah yang diberikan oleh Yonatan karena dia bangga dan kagum melihat Daud yang luar biasa. Wah, ini hadiah terbesar karena ini tidak murah adik-adik. Jubah diberikan, ya, perlengkapan perangnya diberikan yang terbuat dari tembaga. Ini tidak murah, maaf. Wah, ini suatu hal yang luar biasa adik-adik. Kita melihat bahwa Yonatan di saat itu menjalin suatu persahabatan. Dan ini persahabatan yang luar biasa adik-adik. Karena di situ dia melihat bahwa Daud yang taat akan perintah Tuhan. Sehingga itulah yang membuat dia tertarik dengan Daud ini. Di situ dia mengakui Daud, ya, dia mengakui Daud bahwa dia adalah orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih dan berkati oleh Tuhan, ya, mari kita belajar lagi apa yang disampaikan lewat bacaan kisah dari Daud dan Yonatan ini. Ya, kita boleh melihat bagaimana Daud, apa yang dia kerjakan, yang diperintahkan oleh Saul untuk berperang, untuk melawan bangsa Filistin, tentara Filistin. Dia selalu menang. Dan dia mengalahkan, ya, beribu-ribu, ya, tentara Filistin. Nah, di saat itulah ketika keberhasilan dari Daud, muncul suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Hatinya tidak senang. Oleh siapa? Oleh Saul. Nah, di Saul mulai membenci Daud.
bahkan merencanakan untuk membunuh Daud. Ternyata adik-adik ya, tidak disangka ya, padahal Daud telah mengalahkan Goliat dan mengalahkan juga tentara Filistin yang hendak ingin membunuh orang-orang Israel. Tetapi ternyata kenapa Saul dia tidak mengasihi Daud, malah dia membenci dan merencanakan untuk membunuh Daud. Nah adik-adik, kurang lebih 3 kali Saul mau merencanakan membunuh Daud, tapi ketiga-tiga ini gagal. Pertama, ketika memiliki suatu kesempatan dengan Daud, dia menancap pedangnya, akhirnya meleset adik-adik. Luar biasa penyertaan Allah bagi Daud. Yang kedua, ketika Saul ya kasih DP anak Mikal. Kalau Daud berhasil, maka dia akan berikan anaknya Mikal untuk kawin dan menjadi istrinya. Akhirnya apa adik-adik? Ya. Ketika suatu rencana untuk membunuh Daud di saat itu gagal juga. Bahkan sempat juga Saul merencanakan juga membunuh bersama dengan Yonatan dan para pembantunya. Apa juga yang terjadi adik-adik? Akhirnya Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa jangan dulu ngana baku dapat yang kita papa, karena dia mau rencana membunuh ngana. Karena ini Yonatan sudah menganggap ini Daud adalah saudaranya sendiri, sehingga dia tidak mau Daud terbunuh oleh ayahnya yang jahat itu. Dan akhirnya gagal juga rencana Saul untuk membunuhnya. Wah luar biasa ya adik-adik. Yonatan ini karena dia di awalnya sudah terjalin suatu sahabat karib yang setia, sehingga bagaimana kita melihat upaya juga dilakukan Yonatan menyelamatkan Daud, itu terus dia lakukan. Tidak menyangka dua orang ini bersahabat seperti ini adik-adik. Mungkin di antara kita, apakah seperti itu adik-adik? Ayo, siapa sini yang punya teman di sekolah, tetangga rumah, teman bermain, ataupun teman-teman di sekolah minggu? Jangan-jangan di antara kita ini ada yang baku marah lagi, ya. Atau ada baku film, atau ada menjadikan teman-teman, atau ada tidak mendukung atau tidak menghargai teman-teman kita yang mungkin mereka juga memiliki permasalahan, atau mungkin di antara teman-teman kita mereka juga ada yang berprestasi, berbakat, ya, yang kreatif. Jangan-jangan kita iri sama mereka. Kok Michael harap di antara kita ini kita belajar kepada Yonatan dan Daud. Situasi sulit, situasi senang, susah, ataupun dalam pergumulan, mereka tetap menjadi seorang sahabat. Karena mereka melandasi semuanya itu dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus, yang mengasihi tidak memilih teman-teman, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, tetapi karena semua dilandaskan dengan KASIH, kasih. Engkau Michael berharap lewat kisah cerita ini adik-adik, ya, mari kita akan membangun persahabatan yang pertama dengan siapa dulu? Di keluarga kita adik-adik. Dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan papa. Bangun persahabatan dengan keluarga kita masing-masing. Yang kedua, kita bangun persahabatan dengan siapa? Teman-teman kita yang ada di tetangga kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Dengan teman-teman kita yang ada di sekolah, teman-teman kita yang ada di sekolah minggu, bahkan juga teman-teman kita yang mungkin kita tidak kenal, ataupun yang mereka
berbeda agama dengan kita, tetap mereka adalah sahabat-sahabat kita. Dan terlebih juga, jangan lupa adik-adik, kita harus juga tetap setia mengikut sahabat yang sejati kita. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sahabat bagi sesama kita, terlebih kepada Tuhan Yesus, dan senantiasa kita selalu membawa kabar baik ini, cerita ini kepada teman-teman kita, agar supaya kita tetap terus menjadi anak-anak yang berkarakter persahabatan. Karena karakter inilah, sikap inilah yang Tuhan Yesus ajarkan lewat kisah Daud dan Yonatan. Dan biarlah juga cerita ini akan memberikan kepada anak-anak hikmat, pengertian, dan memberikan keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Yesus ada bilang dalam kitab Yohanes pasal 15 ya, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita akan menjadi sahabat Yesus ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dan terakhir, Engku Michael kasih tantangan kepada anak-anak. Tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan talentamu, tunjukkan apa juga yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Buat suatu video dalam durasi 1-2 menit. Rekam dan berisi pesan untuk memotivasi teman-teman, memberikan semangat kepada teman-teman. Baik mereka yang berjuang, karena mungkin ada juga teman-teman kita dan keluarganya yang terpapar dengan COVID-19 ini. Atau mungkin juga teman-teman kita, saudara kita yang mereka butuh pertolongan karena mereka mengalami kesulitan ekonomi, karena keluarga orang tuanya PHK, diberhentikan, tidak ada pekerjaan. Dan juga mungkin mereka dalam pergumulan yang besar. Kita beri semangat pada mereka lewat talenta, kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan jangan lupa dikirim ya, hashtag Bulan Peduli Anak dan hashtag Komisi Pelayanan Anak Jemaat Immanuel Bahu, hashtag Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Engkau tunggu ya adik-adik. Buktikan bahwa kita adalah sahabat bagi teman-teman kita, sahabat bagi banyak orang. Dan buktikan bahwa kita adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat, dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, tadi sama-sama orang sudah dengar cerita tentang persahabatan yang begitu saling menyayangi. Nah, semua pasti punya sahabat, tetapi orang mesti punya satu sahabat yang sangat setia pada orang. Siapa Cik Ebi? Tuhan Yesus. Nah, ada sahabat yang seperti Yesus. Nah, saat ini orang sama-sama mau menyanyi Yesus sahabatku dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu.
sungguh-sungguh lagi, orang menyanyi sama-sama Yesus sahabatku. Mari katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku teriak selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, puji nama Tuhan. Torang so bernyanyi, so membaca Alkitab, dengar cerita. Saat ini torang mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa, persembahan adik-adik boleh simpan di rumah. Nanti enci engku yang ada di kolom mau jemput tuh persembahan pak adik-adik di rumah. Nah, sambil membawa persembahan, torang mau menyanyi Yesus terang dunia. Nanti torang mau menyanyi 2 kali. Yang pertama torang menyanyi sambil memberikan persembahan. Yang kedua sambil berdiri kong pakai gerakan. Saatnya torang memberikan persembahan, torang menyanyi Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya kau selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala. Oh, ciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Sekarang aku undang semua bangkit berdiri. Orang menyanyi ini lagu pakai gerakan. Semangat, semangat. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhan, dan sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, sinarnya kan terus menyala, ku cintakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Ya. Aduh. Solala? Belum pastinya. Tak pernah lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan duduk. Nah, saat ini torang mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Oh iya kote, ada enci dan engku yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Yang pertama di tanggal 3 Agustus ada Violetita Savita Pangau di kolom 20. Yang kedua di tanggal 6 Agustus ada Hani Peter Agustinus Elat di kolom 7. Kemudian ada di tanggal 7 Agustus atas nama Elkana E.E. Thomas di kolom 21.
Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hey. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang mau berdoa. Semua boleh duduk yang tenang, duduk yang manis, sambil sikap berdoa. Dan doa akan kembali dibawakan oleh kadim kita, Engku Penatua Michael Mait. Sambil sikap berdoa, orang menyanyi sama-sama lagu Engkaulah Yesus, teman setiaku. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku pinta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai. Sekali lagi katakan, Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku pinta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai kehendakmu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, karena tanpamu aku tak mampu. Selalu sertaku, itu rinduku. Di setiap waktu bersamaku selalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat ini karena kami semua boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami semua belajar dari Daud dan Yonatan. Walaupun mereka berbeda strata keberadaan mereka, yang satu seorang anak raja dan yang satu seorang peternak, tetapi mereka boleh menjalin persahabatan. Dan persahabatan mereka sampai akhir hidup mereka, mereka terus menjadi seorang sahabat karib yang setia. Kami bersyukur karena kami di saat ini sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang tua, mama papa, ataupun keluarga, demikian juga kami dengan enci engku, guru sekolah minggu, kami diingatkan kembali lagi untuk senantiasa untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih, karena kasih itulah juga yang telah melandasi setiap hati dari Yonatan dan Daud, sehingga mereka boleh jalin persahabatan, dan persahabatan mereka terus mereka maknai dengan mereka mengisi hidup mereka. Bahkan hidup mereka telah menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa, biarlah setiap kami sebagai anak sekolah minggu, kami juga sebagai orang tua, kami sebagai guru sekolah minggu, Tuhan tolong jamahlah setiap hati kami, biarlah kami semua juga, setiap hati kami akan dijamah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga hati kami boleh dipulihkan,
sehingga kami juga boleh dipulihkan bagi sesama kami. Yang mungkin saat ini kami masih dalam perselisihan, persoalan dan permasalahan, kadang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong pulihkan. Baik kami sebagai suami istri, Tuhan tolong pulihkan setiap hati kami. Pulihkan juga kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Tuhan tolong pulihkan, demikian juga kami dengan sesama pelayan anak, guru sekolah minggu. Tuhan tolong pulihkan kami. Demikian juga kami dengan sesama kami. Tuhan tolong pulihkan. Biarlah kami senantiasa selalu terus untuk lebih saling lagi mengasihi sesama kami, dan terlebih juga mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja bagi setiap pribadi kami, dan kami mampu mewujudkan dalam setiap kehidupan kami. Tantangan yang telah kami dapatkan melalui cerita ini akan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sebagai anak-anak di tengah keluarga, bahkan juga kami sebagai anak sekolah minggu dalam pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Bahu. Demikian juga kami sebagai orang tua dan kami sebagai pelayan anak. Tuhan tolong kami semua untuk mampu melakukan segala apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Immanuel Bahu, semua guru sekolah minggu yang ada. Demikian juga dengan Penatua Enci Yeni, diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah senantiasa berikan mereka kesatuan hati dan terus memahami akan panggilan mereka dalam melayani-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Bahu. Tuhan berkati mereka semua, berkati demikian juga dengan para orang tua, keluarga yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha mereka, pergumulan, bahkan juga dalam perjuangan kehidupan mereka, Tuhan tolong senantiasa menyertai keluarga dari anak-anak kami ini. Biarlah juga Tuhan yang senantiasa yang akan mencukupkan dan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang bersyukur ketika mereka berhari ulang tahun. Demikian juga dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Diberkati Tuhan, biarlah sukacita senantiasa selalu terus melimpahi setiap hati mereka. Tuhan juga demikian kan memberkati setiap pemberian kami, baik persembahan maupun hidup kami ini, terlebih tubuh kami, biarlah senantiasa terus akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan memulihkan, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami anak-anak sekolah minggu yang mengalami kelemahan tubuh, ataupun mereka yang sakit, ataupun mereka yang terpapar karena virus corona ini. Tuhan tolong pulihkan, berikan kekuatan dan kesembuhan datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah segala sesuatu apa yang sedang kami minta melalui doa kami ini, sudilah kiranya Engkau mendengarkannya. Dan biarlah juga Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami ini melalui doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang Enci kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tadi siapa yang masih ingat? Engku Michael ada memberikan tantangan untuk adik-adik. Enci Ibu makasih ingat ulang lagi ya. Tadi Engku Michael menantang anak-anak untuk membuat video yang berisi motivasi atau kalimat-kalimat yang menyemangati teman-teman atau keluarga-keluarga yang sekarang ini terdampak
virus corona. Nah, buat video itu 1 menit, paling lama 2 menit. Minta tolong mama, papa, atau kakak, atau encik dan engku. Kemudian di-upload dan menggunakan hashtag Bulan Peduli Anak, hashtag KPAJ Immanuel Bahu. Jadi jangan lupa buat video 1-2 menit yang berisi motivasi kepada teman-teman dan keluarga-keluarga yang terdampak virus corona, kemudian diupload di Facebook dan taruh situ hashtag Bulan Peduli Anak, hashtag KPAJ Immanuel Bahu. Jadi ditunggu ya videonya. Oke, jangan lupa. Baik, torang sekarang di penghujung ibadah sekolah minggu saat ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan sebuah lagu yang bertanya, siapakah idolamu? Kalau Encik tanya, anak-anak rayon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, siapa idola kalian? Pasti idolanya banyak, tetapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai idolamu yang sejati, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa. Encik undang berdiri, siapa idolamu? Idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di saat hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi, siapa idolamu yang paling engkau suka? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang terjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di saat hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Ya, kita tepuk tangan semuanya. Dan sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini 2 Agustus 2020. Tuhan Yesus sayang adik-adik, Tuhan Yesus sayang enci-enci, sayang mama papa, Tuhan Yesus sayang patorang semua. Baku dapat lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. God bless you. Ya.